Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2006. Tatapan Tang Zichen dingin, dan dia sangat tertahan. Ini sangat membatu, Ras bahkan tidak bisa melakukan yang terbaik, dan saya harus mengeringkan air. Saya benar-benar ingin memotong kelompok royalti ini. Hus, Mier, kamu berani mengatakan kata-kata berbahaya seperti itu akan membunuhmu. Tapi, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah musuh. Jika kekuatanku tidak kalah, bagaimana aku bisa menahan kemarahan jahat seperti itu? Ketika aku menjadi dewa bumi di hari lain, aku akan menginjak kepala kaisar. Dengan satu kaki, saya akan bertanya kepadanya, apakah dia akan menurut? Mier, jangan katakan itu. Dahi Zouti berkeringat deras. Tang Zichen tidak menunjukkan lidahnya lagi, tidak peduli seberapa sakit mulutnya, musuhnya tidak akan kehilangan sepotong daging, malah akan menyebar dan akan terjadi bencana pemusnahan. Mier, jangan terlalu berpikir seperti ini di masa depan. Ya, semua orang ingin berada di posisi tinggi, tetapi mereka juga harus mampu. Kaisar adalah pembangkit tenaga listrik level Earth Immortal. Seluruh ruang lingkup Yun Luo Immortal Kingdom, 100 juta tahun, tidak dapat menghasilkan satu Earth Immortal. Selain itu, untuk Yun Zhan menjadi raja kerajaan abadi, itu bukan hanya tentang memiliki kekuatan Earth Immortal. Baiklah, mari kita tidak membahas terlalu banyak tentang keluarga kerajaan sekarang, jangan sampai menyebar dan itu akan menjadi masalah besar. Mier, hal terpenting bagimu saat ini adalah bisa mendapatkan Putri Yun Meng dan mendapatkan maharnya setelah 50 tahun. Tarik ke bawah, itu hanya seorang wanita, apa bedanya ketika lampu mati? Oh, Zouti tertawa, kata-katanya tampaknya masuk akal tetapi sama sekali tidak masuk akal. Jika itu masalahnya, lalu mengapa begitu banyak pria di dunia bersaing untuk satu wanita? Wanita yang berbeda, latar belakang, dan kemampuannya, adalah semua berbeda. Kalau hanya untuk kesenangan berguling-guling di tempat tidur, memang sama saja, bahkan ketika lampu pria itu dimatikan. Saat ini, di kamar Belinda Ma, yang bersebelahan dengan kamar Tang Zichen. Ketika Belinda Ma kembali malam ini, dia mandi dengan indah, lalu, seolah dia mengharapkan sesuatu di dalam. Namun, Tang Zichen pergi ke ruang kerja Zouti, dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Faktanya, Tang Zichen tidak pergi untuk waktu yang lama, hanya Belinda Ma yang sedikit cemas di dalam sehingga terasa lama. Julie Ma sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, dia tidak akan pernah melupakan taruhan yang dibuat Tang Zichen dengannya 3 tahun lalu. Jika dia memenangkan 80 besar daftar jenius, dia akan memberikan mantra api sejati kepada Tang Zichen dan, dengan rela, membiarkan Tang Zichen melakukannya sekali. Bagaimana Belinda Ma bisa lupa, dan begitu dia kembali, dia mandi dengan penuh harapan. 3 kali pertama, mereka semua dipaksa tetapi kecuali yang pertama dan kedua, pada ketiga kalinya, Belinda Ma malah merasa senang. Jadi, di dalam Belinda Ma sangat ingin melihat seperti apa kali ini ketika dia tidak menolak sama sekali dan bersedia. Menunggu dan menunggu, akhirnya Tang Zichen kembali. Belinda Ma tentu saja tidak mau mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu. Melihat Tang Zichen kembali, Belinda Ma sibuk membuka pintu, berpura-pura tidak sengaja. "Kamu kembali?" tanya Belinda Ma. "Ya." Don Zichen sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena dia merasa tertindas. "Terima kasih, Komi." "Terima kasih untuk apa? Jika bukan karena kamu, tidak akan ada aku hari ini. Jika bukan karena kamu, aku akan tetap berada di kota Sixing, masih menjadi gadis emas yang dicemburui oleh seluruh kota." "Baiklah, saya tahu Anda tidak perlu berterima kasih banyak kepada saya." Guru memimpin pintu kultivasi ada pada individu tidak dapat dipisahkan dari usaha Anda sendiri. Ekspresimu begitu hambar.
Julima agak bingung, dia berpikir bahwa Tang Zichen pasti terlihat bangga sekarang karena dia memenangkan taruhan, dan kemudian memintanya untuk memenuhi janjinya, dan kemudian dia melakukannya dengan setengah hati. Namun, Tang Zichen begitu hambar sehingga dia bahkan tidak membutuhkan ucapan terima kasihnya, dan sama sekali tidak terlihat sombong, apalagi terlihat seperti dia pantas mendapatkannya. Saya mengatakan yang sebenarnya, baik-baik saja lebih awal. Untuk istirahat. Oh, Julima sedikit tersesat ketika dia melihat bahwa Tang Zichen sepertinya telah melupakan taruhan asli itu, dia sudah lama menantikannya dan tiba-tiba hilang, itu sedikit kosong, dan dia ingin merasakan bagaimana rasanya ketika dia mau. Ada yang lain? Tidak. Selamat malam kalau begitu. Oh, omong-omong, bukankah kamu ingin mempelajari mantra api asliku sebelumnya? Aku bisa mengajarkannya padamu, hanya saja mantra apiku yang sebenarnya tidak kuat itu hanya buku clipping yang kebetulan kudapatkan, hanya 3 lapisan. Aku hanya di lapisan pertama, dan sulit untuk berlatih mantra api yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Belinda Ma buru-buru mengeluarkan gulungan sisa dan menyerahkannya kepada Tang Zichen. Tang Zichen berdiri di pintu kamar dan membukanya untuk membacanya. Sekitar 10 menit kemudian, Tang Zichen mengembalikan mantra True Fire ke Belinda Ma. Apa? Kamu tidak belajar? Belinda Ma bingung. Tang Zichen berkata, kamu hanya memiliki 3 lapisan, bagaimana saya bisa belajar? Belinda Ma terdiam. Tidak masalah jika itu 3 lapis, kamu bisa berlatih 3 lapis ini dulu ah. Tang Zichen berkata, saya sudah selesai berlatih 3 lapisan ini. Apa yang kamu katakan? Julima bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Api yang sangat murni keluar dari telapak tangan Tang Zichen saat dia menyerang. Wow, tanah di depan rumah tiba-tiba terbakar. Dari ucapan itu benar-benar terbakar habis tanpa sisa. Tang Zichen berkata, ini adalah lapisan ketiga dari mantra api sejati yang kamu ambil. Sejujurnya, kekuatannya rata-rata. Tang Zichen sedikit kecewa, jika Tang Zichen memiliki masa depan yang lebih luas di jalur immortal dan di masa depan, dia harus mempelajari mantra True Fire yang lebih kuat. Namun, Tang Zichen sudah sangat percaya diri sekarang karena dia telah mempelajari mantra True Fire tingkat rendah ini, pilar abadi kelas 1. Ya Tuhan, kamu benar-benar mempraktikannya ke tingkat ketiga setelah hanya menonton sebentar. Julima memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Tidak apa-apa. Tang Zichen berkata dengan ringan, tidak merasa bahwa dia sangat baik. Tang Zichen cukup berbakat dalam mempraktikkan rahasia tingkat rendah sejak dia masih kecil. Belinda Ma harus memeriksa kembali Tang Zichen. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Zhou Mi benar-benar kuat, sangat kuat sehingga dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi selir baginya sama sekali. Memikirkan hal ini, dan semua manifestasi jenius Zhou Mi sebelumnya, gelombang kekaguman muncul dalam diri Belinda Ma. Jika dia diberitahu bahwa Zhou Mi adalah orang seperti itu, apa yang akan dia tolak ketika dia mencemarkannya sejak awal? Tidak apa-apa, aku tidur, aku lelah dari kompetisi hari ini. Bagus. Tang Zichen memasuki kamarnya dan kembali beristirahat. Tapi Julima sedang berbaring di tempat tidur, sulit tidur sepanjang malam. Dini hari, Julima menyipitkan mata, tiba-tiba merasa ada seseorang yang berbaring di atasnya. Julima tiba-tiba senang membuka matanya, tapi menemukan bahwa itu hanya mimpi. Dia pikir itu adalah Zhou Mi yang memanjat, membuatnya terkejut, siap bekerja sama, hasilnya. Belinda Ma tersenyum pahit, dia bahkan tidak tahu apakah dia sendiri cabul. Saat ini, di kamar Tang Zichen sedang mencoba menyempurnakan pil abadi. Tang Zichen bangun di tengah malam dan akhirnya memiliki mantra True Fire, jadi dia bisa mencoba untuk melihat apakah dia bisa membuat pil immortal murni. Begitu dia bisa meramu pil abadi, hal pertama yang akan dilakukan Tang Zichen adalah pergi untuk penilaian dan mendapatkan gelar Master Pil Abadi kelas 1, dan kemudian tidak hanya ada 2 tapi 3 Master Pil Abadi di Yunluo Kerajaan Abadi. Hahaha, Tang Zichen tertawa keras. Tang Zichen mengambil pil abadi berwarna cerah di tangannya. Selesai, Tang Zichen hanya mempelajarinya selama setengah malam dan dia berhasil menyempurnakan pil abadi.
Pil abadi dari Tang Zichen ini mungkin tidak berkualitas tinggi, tapi setidaknya itu jauh lebih tinggi dari yang hitam sebelumnya. Tang Zichen mengetahui bahwa ada 9 tingkat kualitas menurut buku pengantar pil keabadian yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis 9 Daois, 1 tingkat lebih harum dari yang lain. Ramuan Tang Zichen saat ini diperkirakan hanya memiliki 1 lapisan kualitas karena aromanya tidak jelas. Tentu saja, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas, seperti penggunaan api yang salah, material yang buruk, mood serta konsentrasi, dan sebagainya. Ini seperti ujian, terkadang Anda bisa mengandalkan 90 poin, terkadang Anda hanya bisa mendapatkan 50 poin. Bahkan jika Anda seorang siswa, Anda mungkin tidak lulus ujian. Hal yang sama berlaku untuk kualitas pil abadi. Zoumi, kamu bangun sepagi ini. Apa yang kamu tertawakan? Belinda penasaran di depan pintu. Don Zichen membuka pintu. Masuk. Belinda masuk ke kamar Tenzin. Apa yang sedang kamu lakukan? Perbaiki pil abadi. Pil abadi. Julie terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa 3 tahun lalu ketika Tang Zichen membawanya pergi di kota Xixing, dia mengatakan bahwa Tang Zichen tidak hanya kuat dan berbakat, dia juga yang pertama Great Pil Master Abadi. Kamu benar-benar Master Pil Abadi kelas 1. Sial, tentu saja, belum sampai ke tes. Astaga. Belinda memandang Tang Zichen dan tiba-tiba merasakan kekaguman yang tak terlukiskan. Tang Zichen menyerahkan Immortal Pil yang baru dipraktikkan kepada Belinda untuk dilihat. Lihat, ini adalah pil immortal yang baru saja berhasil kumurnikan. Baiklah, aku akan terus menyempurnakannya. Sekarang aku akan membagi rumput abadi yang diberikan ayahku menjadi beberapa bagian dan memperbaikinya menjadi beberapa butir. Belinda sibuk berkata, saring banyak bolehkah saya minta bagian untuk dicoba? Tang Zichen memutar matanya, bagaimana mungkin? Oh, Belinda tersesat di dalam. Tang Zichen terus memurnikan, dan tak lama kemudian, Tang Zichen selesai memurnikan 15 pil abadi. Tang Zichen tersenyum, masing-masing dari pil abadi ini memiliki efek pengobatan lebih dari 4 juta tahun, hehe. Rumput abadi yang diberikan ayah saya sebelumnya hanya berusia 2 juta tahun, tetapi setelah mengubahnya menjadi pil abadi, ia memiliki efek 4 juta tahun. Sangat disayangkan bahwa saya hanya peringkat 1 Master Pil Immortal. Jika saya adalah Master Pil Immortal peringkat 2, maka saya bisa melatih materi yang sama menjadi 7 atau 8 juta tahun. Hati Tang Zichen merindukan untuk Master Pil Abadi level 2. Rumput abadi berusia 2 juta tahun hanya dapat dipraktikkan hingga efek 4 juta tahun oleh Master Pil Immortal level 1, tetapi level 2 dapat mencapai efek 7 atau 8 juta tahun. Belinda bertanya, bagaimana jika Master Den Abadi level 3? Bagaimana dengan Master Immortal kelas 4? Bagaimana dengan Master Pil Immortal kelas 5? Mata Tang Zichen dipenuhi dengan kekaguman saat dia berkata, jika Anda adalah Master Pil Abadi tingkat ketiga, bahan yang sama ini akan dapat disempurnakan setidaknya selama 12 juta tahun. Wow, Julie sangat terkejut. Hanya rumput abadi berusia 2 juta tahun, namun dia bisa menyempurnakan efek ini. Jika itu adalah Master Pil Abadi kelas 4, bahan yang sama ini dapat menyempurnakan efek lebih dari 20 juta tahun. Jika itu adalah Immortal Pil Master kelas 5, itu bahkan lebih luar biasa, setidaknya itu dapat menyempurnakan efek lebih dari 50 juta tahun. Ini hanya rumput abadi berumur 2 juta tahun, itu bisa diubah menjadi pil abadi berumur 50 juta tahun. Tidak heran Master Pil Abadi, yang statusnya sebagai setinggi ini. Oh, aku, Tang seseorang, suatu hari akan menjadi Master Pil Abadi yang begitu kuat di masa depan. Pada saat itu, semua kerabat dan teman saya akan dapat menikmati penganugerahan saya, dan saya hanya membutuhkan bahan biasa, tetapi saya akan melakukannya dapat memperbaiki pil abadi yang luar biasa. Julie memandang Tang Zichen dengan antisipasi, sekarang setelah dia memikirkannya, betapa suatu kehormatan memiliki Master Pil Abadi sebagai teman. Tang Zichen berkata, baiklah, saya akan mengirim pil abadi ke kerabat saya. Kepada ayahmu.
Lebih dari itu, apakah kamu ikut denganku? Temui seluruh keluargaku. Bagus. Tang Zichen tiba di halaman kecil terpisah tempat Mu Qianji dan yang lainnya sedang berlatih. 1000 Jie, api kecil, kalian semua datang ke sini. Tidak lama kemudian, semua orang keluar dari kamar masing-masing. Belinda Ma terkejut melihat begitu banyak wanita cantik yang tiba-tiba muncul, seluruh tubuhnya berfluktuasi di dalam, bertanya-tanya apa hubungan wanita cantik ini dengan Tang Zichen. Zichen, kenapa kamu di sini lagi, bahkan belum beberapa tahun, kata Mu Qianji. Aku datang kali ini untuk membawakanmu pil abadi. Little Fire sibuk berkata, Brother Chen, bisakah kamu memurnikan Immortal Pills murni sekarang? Ya, ayo, bagikan masing-masing. Tang Zichen mengambil pil abadi dan membagikan satu kepada setiap orang. Mu Qianji memandang Belinda Ma dan bertanya, dia. Namanya Belinda Ma, dan ini, bagaimana memperkenalkannya, dia adalah wanita yang saya najiskan di kehidupan sebelumnya, dan saya merasa berhutang budi padanya di kehidupan ini, jadi saya memberinya bantuan. Oh, ini sudah jatuh tempo. Tang Zichen berkata kepada Belinda Ma ini istri tertua saya, Mu Qianji ini istri bungsu saya, Tang Huan, Lu Yuxi, Xia Xiaoxin, Mo Yuyan, dan Wang Suewei. Xiaobai. Semuanya istrimu. Belinda Ma kaget. Ya, mereka telah mengikuti saya jauh-jauh dari dunia roh hingga sekarang, mereka adalah anggota keluarga saya yang paling saya sayangi, dan sekarang mereka belum menjadi abadi, mereka berkultivasi di sini terlebih dahulu. Belinda Ma memandang Mu Qianji dan wanita cantik lainnya yang tidak kalah cantik darinya, dia tiba-tiba merasakan kehilangan di dalam, dia berpikir bahwa Zhou Mi masih lajang dalam hidup ini, berkat fantasinya. Halo, Belinda Ma. Semua orang menyapa Belinda Ma. Namun, penampilan Belinda Ma tidak bisa lepas dari pandangan Mu Qianji, dan Mu Qianji sepertinya langsung mengetahui isi hatinya. Tang Zichen berkata, semua orang beristirahat dan minum pil abadi terlebih dahulu, saya pikir, dengan pil abadi ini Anda harus dapat mencapai semi-abadi segera. Pil abadi Tang Zichen ini hanya dapat menjamin bahwa mereka akan segera mencapai semi-abadi, tetapi tidak menjadi abadi. Karena ambang batas untuk menjadi abadi terlalu tinggi, jika hanya beberapa juta tahun pil abadi yang diperlukan untuk mencapainya, maka ada begitu banyak pembudidaya abadi di alam abadi yang telah menjadi dewa sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan menjadi dewa. Tang Zichen menghabiskan 1 hari di halaman kecil yang terpisah. Sebelum pergi, Mu Qianji diam-diam berkata kepada Tang Zichen, Ma Yuer itu, sepertinya dia memiliki perasaan untukmu, tentu saja, kamu mencemarkannya di kehidupanmu sebelumnya, dia harus melakukannya. Ya, dia benci membunuhku sebelumnya. Oh, aku tidak menyangka kamu akan tetap begitu baik bahkan di alam abadi, kata Mu Qianji. Haha, begitukah? Kamu semua siap untuk menilai Master Pil Immortal kelas 1 sekarang, benar, dan kemudian kamu akan menjadi jenius muda paling luar biasa di kerajaan Cloud Gong Immortal. Hehe, kalau begitu akan ada banyak orang yang menyukaiku, apa yang harus dilakukan, kata Tang Zichen dengan sengaja. Mu Qianji menatap campuran dingin. Di malam hari, Tang Zichen dan Belinda Ma pergi, sementara kerabat Tang Zichen melanjutkan budidaya mereka. Dalam perjalanan pulang, Belinda Ma sibuk. Kenapa kamu tidak bicara? Tidak, masih bilang tidak, aneh seharian ini. Belinda Ma memberanikan diri. Zhou Mi, aku punya pertanyaan untukmu. Mengatakan, apakah Anda memberitahu wanita Anda hari ini bahwa Anda melakukannya karena Anda merasa berhutang budi kepada saya? Ya, kenapa lagi aku akan sangat baik untuk membantumu, apakah itu karena kamu wanita cantik, bagaimana mungkin, salah satu dari wanitaku ini memiliki postur tubuh yang lebih buruk daripada kamu. Oh, Belinda Ma sangat tersesat di dalam. Julie Ma berkata, kalau begitu aku juga menjadi yang ke-69 dalam daftar jenius sekarang, dan hutang apapun yang kamu miliki padaku sudah cukup untuk menebusnya. Oh, jika kamu berpikir bahwa kebencian yang kuperbuat padamu sebelumnya dapat diimbangi, maka itu dianggap sebagai kompensasi. Tentu saja bisa diimbangi, jadi bagaimana denganku?
Tang Zichen berkata, mungkin tidak banyak yang dapat saya terus bantu di masa depan, tetapi sebagian besar terserah Anda. Aku mengerti. Belinda Ma mengira Tang Zichen akan mengusirnya dan hampir tidak menangis. Tang Zichen mengeluarkan pil abadi ini dia. Saya pikir saya tidak punya. Hanya bercanda, baiklah kembali dan mandilah dengan baik. Mengapa? Hehe, janji yang kita buat 3 tahun lalu, kamu tidak akan lupa, jika kamu bisa mencapai 80 besar, kamu rela mengikutiku, hehe. Apakah ada yang seperti itu? Julie Ma tersipu, dengan munafik menundukkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia, sebenarnya, mengharapkannya tadi malam yang sangat munafik, tetapi dia seorang wanita, dan pendiam adalah dimengerti. Kamu ingin menyangkalnya, lalu lupakan saja. Tang Zichen tampak seperti tidak tertarik. Julie Ma merasa cemas di dalam. Kamu ingat. Belinda Ma harus menganggukkan kepalanya, aku ingat. Haha, ayo kita kembali. Pulang, Belinda Ma langsung pergi mandi. Dan Tang Zichen pergi ke tempat Zouti. Mier, apa yang ingin kamu temukan untukku? Jangan khawatir, aku mengintip di sekitar istana hari ini, Kaisar, meskipun tidak senang dengan keturunan kerajaan yang kehilangan tempat pertama tidak menyalahkanmu, tetapi lebih dari itu, dia menghukum anak-anak kerajaan. Putri Yunzi itu, yang kalah darimu, juga dihukum. Kupikir dia akan membunuhku, mengira aku adalah ancaman bagi kerajaannya. Tang Zichen berkata dengan agak tidak terduga. Mier, kamu terlalu memikirkan ini, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya pramanusia abadi, jika kamu ingin mengancam kerajaan abadi Dao Yun Gong, setidaknya kamu harus mendapatkan bumi. Level abadi, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sepertinya begitu. Putri Cloud Violet itu tampaknya sangat membencimu setelah dihukum oleh Kaisar. Kamu harus berhati-hati akhir-akhir ini, kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, jangan pergi kemanapun di rumah akhir-akhir ini. Juga, meskipun Kaisar tidak berurusan dengan Anda, dia juga mengungkapkan kepada para abdi dalam bahwa Anda sangat tidak sopan dalam kata-kata Anda kepada kerajaan abadi, dan bahwa Anda tidak benar-benar menganggap kerajaan abadi sebagai rumah Anda di dalam, dan Kaisar ingin saya lebih mendisiplinkan Anda. Saya pikir Kaisar mengingatkanmu akan hal itu. Itu benar, Tang Zichen benar-benar tidak mencintai dan merawat tempat ini sebagai tanah airnya. Tang Zichen mengeluarkan beberapa pil abadi. Mier, dari mana kamu mendapatkan pil abadi? Ayah, itu adalah pil abadi yang aku buat sendiri. Jangan menggodaku. Zouti tertawa. Zouti tahu satu hal, Tang Zichen pergi memohon kepada Master Chen untuk menerima seorang murid dan ditolak. Apakah Tang Zichen menderita delusi karena ini? Baiklah, aku tetap akan memberikannya padamu, ambil dan berikan sepotong untuk ibu tirimu. Tang Zichen tidak repot-repot membuktikannya dan segera pergi. Zouti khawatir, ini tidak benar-benar delusi, bukan? Itu bukan salahnya, lagi pula, status Master Abadi terlalu mulia, setiap tahun ada banyak orang yang ingin menjadi Master Abadi tetapi gagal dan akhirnya mendapatkan delusi, sayangnya. Ketika Tang Zichen kembali ke kediamannya, Belinda Ma sudah lama menunggu, dan berdiri di depan pintu. Menungguku. Siapa yang menunggumu? Belinda Ma dengan malu-malu berlari kembali ke kamarnya. Tang Zichen segera mengikutinya, lalu menutup pintu. Apa yang terjadi setelah itu tidak terlalu kekanak-kanakan dan tidak disebutkan untuk saat ini, satu-satunya hal yang dapat disebutkan adalah 1 jam kemudian, Belinda Ma sudah merasa sangat tidak terpisahkan dari Tang Zichen. Pada hari ketiga, kompetisi re-ranking peringkat jenius, yang berjalan lancar, secara resmi berakhir, dan Putri Yun Meng, yang berada di tahap akhir manusia abadi, memenangkan tempat pertama di tingkat itu. 3 teratas di tahap tengah manusia abadi masih merupakan keturunan kerajaan, dan hanya tempat pertama di tahap awal manusia abadi yang diperoleh Tang Zichen. Akibatnya, Kaisar sedikit kurang tertekan. Tuan Muda Zoumi, apa rencanamu selanjutnya? Pergi ke Pulau Yama atas dan nilai gelar Master Abadi kelas 1, kata Tang Zichen. Kamu benar-benar harus pergi. Ya. Saat itu, kepala pelayan datang untuk memberitahu. Tuan Muda, Tuan ingin Anda pergi. Tang Zichen tiba di aula tempat Zouti sedang menunggu Tang Zichen. Ayah, ada apa?
Mier, bersiaplah, ikut aku ke istana, kaisar memanggilmu dan aku. Ya, oke. Tang Zichen segera mengikuti Zhou Ti ke istana kerajaan abadi. Istana kerajaan abadi sangat besar, dan Tang Zichen dan yang lainnya tidak bisa terbang, mereka hanya bisa berjalan. Saat mereka sedang berjalan di jalan utama, Tang Zichen melihat Putri Yun Meng tidak jauh dari sana. Zhou Ti panik dan membawa Tang Zichen untuk memberikan penghormatan. Memberi penghormatan kepada Putri Yun Meng. Zhou Ti membuat seri kecil. Putri Yun Meng memandang Tang Zichen dan Zhou Ti, lalu berkata, tidak perlu memberi hormat kepada hamba Zhou. Terima kasih Tuan Putri. Zhou Ti mengisyaratkan Tang Zichen untuk memberi hormat. Tang Zichen, bagaimanapun, melihat gaun Putri Yun Meng hari ini, yang sangat indah, dan terlihat agak bingung, benar-benar ingin menekannya. Sambil berpikir tidak masuk akal, ada omelan marah dari Putri Yun Meng, apakah kamu sudah cukup melihat? Bijaksana. Belum, kata Don tanpa sadar. Mier, wajah Zhou Ti menjadi pucat. Tang Zichen kembali sadar dan berkata, sudah selesai, aku sudah melihat terlalu banyak, aku harus menyalahkan Putri Yun Meng karena terlalu cantik, terlalu menaklukkan, berdampak pada Tang Zichen, membuatnya terdengar seperti sudah berapa lama Tang Zichen mengaguminya sekarang. Zhou Ti panik, pengampunan Putri Yun Meng, putraku belum melihat wanita cantik, begitu dekat untuk melihat putri Anda, tidak bisa membantu tetapi sementara, terlihat tersesat, saya harap putri memaafkan. Putri Yun Meng, yang sedang kesal, tiba-tiba menjadi sedikit kurang marah, dan juga menyalahkan Zhou Ti karena bisa berbicara, mengatakan bahwa sulit untuk marah. Tang Zichen tertekan, siapa sih yang belum pernah melihat wanita cantik? Tang Zichen telah tidur dengan sejumlah wanita cantik. Putri Yun Meng berkata, pelayan Zhou, saya mengharapkan Anda untuk kembali dan mendisiplinkan Zhou Ti dengan benar, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memenangkan tempat pertama, Anda pikir Anda begitu hebat. Saya Putri Yun Meng, tidak sesuatu yang bisa dibohongi oleh siapapun. Ya, sang putri telah memberimu pelajaran. Zhou Ti sibuk menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, sebuah teriakan keluar dari jarak yang tidak jauh, Putri Yun Meng benar, bahkan tidak melihat kodok macam apa kamu juga berani memikirkan sang putri. Mata Tang Zichen memandang, itu adalah seorang pemuda, Tang Zichen mengenalinya, dia adalah Master Pil Immortal tingkat kedua, murid Master Chen, yang disebut Ah Miao. Tang Zichen segera menunjuk Ah Miao itu dan berkata, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ah Miao ini hanyalah Master Pil Immortal level 1, meskipun dia juga berada di alam perahuman immortal, tetapi kemampuan tempurnya yang sebenarnya sangat rendah, yaitu, dia memiliki alam kosong, dan mantranya serta hal-hal lain pasti sangat miskin, karena mereka memiliki fokus yang berbeda, dan sebagian besar wilayahnya juga dimakan oleh Immortal Pills. Tang Zichen paling membenci orang seperti itu. Ketika Ah Miao melihat Tang Zichen memarahinya seperti itu, dia menjadi marah dan berkata, Zhou Mi, apakah kamu tidak ingin nongkrong di kerajaan abadi Yun Luo? Tang Zichen berkata dengan nada menghina, saya tidak tahu siapa yang tidak mau bergaul, saya punya 100 cara untuk membuat Anda gulung tikar di sini, jangan lihat kekuatan apa yang Anda miliki dan berani menjadi sombong di depan saya, Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya dengan satu jari. Cukup. Pada saat ini, Putri Yun Meng berteriak. Putri Yun Meng membentak Tang Zichen, Zhou Mi, jangan pergi terlalu jauh, hanya kamu yang layak untuk dibandingkan dengan Tuan Ah Miao. Apa Miu, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Baik, kalau begitu aku akan beritahu Anda, jangan katakan bahwa Anda memenangkan tempat pertama sekali dalam periode pra-manusia abadi, bahkan jika Anda memenangkan tempat pertama dalam periode pra-manusia abadi selama 5.000 tahun berturut-turut, Anda tidak layak dibandingkan. Ke Master Pil Abadi kelas 1. Melihat negara abadi Yun Luo, ada banyak jenius, tetapi hanya ada satu Master Pil Abadi kelas 1. Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda memiliki keberanian untuk berdiri di depan yang pertama kelas Immortal Pil Master dan mengatakan hal-hal gila seperti itu. Tang Zichen dimarahi dengan marah oleh Putri Yun Meng, tidak menyangka bahwa status Ah Miao begitu tinggi di mata Putri Yun Meng. Tang Zichen hendak mengatakan sesuatu,
Zouti panik, Putri Yunmeng, saya harap Anda akan memaafkan saya, bahwa Kaisar memanggil kita harus bergegas, Mier, kita pergi. Zouti panik dan menarik Tang Zichen pergi. Ah Miao itu mendengus, sungguh lucu, Putri Yunmeng, jangan bergaul dengan orang-orang seperti ini, ayo pelajari pil yang kamu inginkan. Oke, kalau begitu aku serahkan pada Tuan Ah Miao. Putri Yunmeng juga mengikuti Ah Miao. Rumput, Master Pil Immortal kelas 1 luar biasa, aku juga Master Pil Immortal kelas 1, apakah ada yang pernah melihatku begitu menggelembung? Tang Zichen mengutuk putus asa. Zouti khawatir untuk sementara waktu, sepertinya Mier benar-benar mengalami delusi. Mier, apakah kamu pergi untuk memohon kepada Tuan Chen untuk menerimamu sebagai murid sebelumnya? Ya, saya pikir saya bisa menjadi guru Xiantian juga, jadi saya pergi memohon padanya untuk menerima seorang murid, tapi sayangnya, benda tua ini tidak memiliki visi, tapi tidak apa-apa, saya adalah guru Xiantian kelas 1 sekarang. Mier, sayangnya, aku tahu kamu benar-benar ingin menjadi Master Xian Dan, tetapi ada terlalu banyak orang di dunia yang ingin menjadi Master Xian Dan. Seperti yang baru saja dikatakan Putri Yunmeng, ada orang jenius setiap tahun, tetapi tidak ada Master Abadi, dan status Master Abadi kelas 1 berkali-kali lipat melampaui kejeniusan seperti Anda. Tuan Ayah, apa maksudmu? Kamu tidak percaya bahwa aku adalah Master Pil Abadi kelas 1? Mil, ayo hentikan, oke. Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Baiklah, kita sudah sampai di Immortal Luan Hall, bersiaplah. Tang Zichen dan Zouti memasuki Immortal Luan Hall tempat Kaisar sedang membaca buku. Beri hormat kepada Yang Mulia. Beri hormat kepada Yang Mulia. Tang Zichen dan Zouti sama-sama membungkuk. Namun, Kaisar sepertinya tidak mendengar mereka dan masih membaca buku itu tanpa bergerak. Wajah Zouti sedikit takut melihatnya. Sementara Tang Zichen, tapi ada kemarahan di hatinya, rumput terlalu tidak sopan. Tang Zichen pintar, dan sekali lagi berteriak keras, Zoumi memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar harus berpura-pura bereaksi, jika dia terus berpura-pura tidak memperhatikan, maka akan terlihat jelas bahwa dia melakukan tindakan yang disengaja, dan itu akan memalukan bagi Kaisar. Oh, ini dia. Kaisar meletakkan bukunya dan berkata, aku baru saja asyik membaca, aku bahkan tidak tahu ada orang di sini. Tang Zichen berkata dalam hatinya, hanya omong kosong. Zouti sedikit gugup di dalam hati saat ini, tidak tahu apakah Tang Zichen akan menyebabkan Kaisar marah. Kaisar ingin dengan sengaja mengudara mereka, tetapi Tang Zichen memecahkannya. Kaisar memandang Tang Zichen dengan penuh arti. Di dalam hati Kaisar, dia tidak menyukai Tang Zichen. Zoumi, setelah reinkarnasimu, kamu benar-benar berbeda dari kehidupanmu sebelumnya, kamu juga lebih pintar, dan yang paling penting, kamu sedikit lebih berani dari kehidupanmu sebelumnya, kata Kaisar. Wajah Zouti memucat dan dia sibuk berkata, Yang Mulia menebus dosa-dosanya. Dosa apa? Apakah saya mengatakan bahwa Anda bersalah? Tang Zichen berkata, Yang Mulia, apa perintah Anda untuk menemukan ayah dan anak kita hari ini? Apakah kamu bawahanku? Haruskah ada perintah agar kamu datang? Kaisar mendengus. Tang Zichen berkata, jika Kaisar ingin kami datang, kami akan datang. Jika Kaisar memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan jujur, jangan bertele-tele. Saya memperlakukan orang dengan cara yang sama. Jika Kaisar berpikir saya tidak cukup menghormati keluarga kerajaan, maka saya bisa menjadi satu hal di depan orang-orang di masa depan. Mier, jangan bicara omong kosong. Zouti panik dan menghentikannya. Kaisar berkata, tidak apa-apa, biarkan dia berbicara. Tang Zichen berkata, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kaisar tidak mencari kita hari ini, tidak lebih dari itu. Dia hanya sedikit berhati-hati tentang saya di dalam takut saya akan melampaui kekuatan Anda di masa depan. Apa yang kamu katakan? Takut padamu. Zoumi, kamu membuat raja tertawa karena kamu memenangkan tempat pertama dan aku akan berhati-hati. Lalu apa yang harus aku lakukan terhadap putriku, Yunmeng, dan beberapa pangeran, yang telah memenangkan hadiah pertama berkali-kali?
Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Benarkah? Tang Zichen tersenyum. Kaisar melihat bahwa Tang Zichen tidak terlalu pintar, sedikit melayang, dan berbicara sedikit dengan arogan, dan tiba-tiba, dia mendapat kesan awal tentang Tang Zichen. Orang seperti ini, meski dia jenius, prestasi masa depannya tidak bagus. Baiklah, kalian bisa pergi, kata Kaisar dengan lambaian tangannya yang tidak sabar. Zhou Ti merasa lega di dalam hatinya dan sibuk berkata, hambaku yang rendah hati akan pergi. Namun, Tang Zichen sibuk berkata, tunggu, Yang Mulia, saya dengar Putri Yun Meng sedang mencari menantu, saya ingin tahu apakah saya punya kesempatan. Jangan khawatir, saya akan melakukannya. Kamu, cocok. Kaisar menyela Tang Zichen dan mendengus dingin. Zhou Ti panik dan menarik Tang Zichen pergi. Meninggalkan balai luan abadi, Zhou Ti dengan marah berkata, Mier, mengapa kamu begitu tidak terkendali, kamu bukan orang yang kurang ajar sebelumnya, mengapa kamu bertindak bodoh dan sombong hari ini? Untungnya, Kaisar tidak marah, sebaliknya. Zhou Ti berkeringat dingin. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Tuan Ayah, jangan terlalu sibuk menyalahkan saya hanya sengaja bertindak sombong, dan cuek. Karena itu, Kaisar pasti berpikir bahwa saya tidak memiliki kemampuan untuk mencapai prestasi besar hal-hal, jika tidak, dia akan dapat membiarkan kita pergi begitu cepat. Zhou Ti terkejut, tidak menyangka Zhou Mi lebih pintar dari yang dia kira. Tuan Ayah, tidak ada gunanya bagimu untuk terus mengungkapkan kesetiaanmu, jika Kaisar berpikir kamu tidak dapat mencapai sesuatu yang hebat, bahkan jika kamu tidak setia, dia bahkan tidak akan repot-repot berurusan denganmu. Jika kamu sangat cerdik dan ambisius sekilas dan tidak bisa melihatnya, maka dia akan mencarimu tidak peduli seberapa setianya kamu. Mier, mungkin Kaisar tidak sebaik yang kamu pikirkan, lagi pula, di matanya kamu masih terlalu lemah, setiap Earth Immortal yang kuat sangat bangga, kamu hanya perahuman immortal untuk berjaga-jaga, tidak perlu berpikir terlalu buruk tentang Dewa Bumi yang kuat. Saya harap saya terlalu memikirkan ini. Tang Zichen tidak ingin sesuatu yang mencekik terjadi. Tujuan Tang Zichen ambisius, bahkan jika Tang Zichen menjadi kuat di masa depan, Tang Zichen tidak tertarik untuk merebut kerajaan abadi kecil dan menjadi kaisar bumi di sini. Setelah Tang Zichen kembali ke rumah, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perjalanan ke benua Feiyan atas untuk mendapatkan gelar Master Abadi kelas 1. Begitu dia mendapatkan gelar Master Abadi kelas 1, semua orang akan mengenali Tang Zichen sebagai Dewa Abadi kelas 1 menguasai. Belinda Ma, aku menuju ke benua Feiyan atas, apakah kamu mau ikut denganku? Keesokan harinya, Sang Don bertanya. Sekarang, benar. Bagus, tapi bisakah kamu menemukannya jika letaknya sangat jauh di Yama atas? Luangkan waktumu untuk menemukannya. Tang Zichen dan Belinda Ma segera berangkat. Tidak lama setelah Tang Zichen dan Belinda Ma meninggalkan ibu kota kekaisaran kerajaan abadi Yunluo, seseorang melaporkan keberadaan Tang Zichen. Melaporkan kepada Yun Zi Gongzi, Zhou Mi telah membawa Belinda Ma itu bersamanya dan meninggalkan ibu kota kekaisaran kerajaan abadi. Aku tidak percaya dia meninggalkan ibu kota itu. Bagus, aku khawatir dia bersembunyi di rumah untuk suatu kesempatan. Kemana mereka pergi? Sepertinya itu menuju ke benua Feiyan atas. Bawa beberapa orang bersamamu segera, dan bunuh ketika kamu menemukan kesempatan yang tepat. Putri Yun Zi memberi perintah. Ya, tunggu, aku juga pergi. Putri, tidak pernah kamu bisa menunggu kabar kami di ibu kota. Seorang pramanusia abadi Zhou Mi, tidak bisakah dia masih bisa mengancam keselamatanku? Jika dia bahkan tidak bisa melindungiku, apa gunanya aku ingin kau sampah? Aku akan melihat keputusasaan Zhou Mi, mata dan akhirnya memenggal kepalanya. Saya akan melihat apakah dia masih berani menjadi sombong di wilayah kerajaan saya. Apa yang dikatakan sang putri juga benar. Tang Zichen tidak tahu bahwa Kaisar tidak menganggapnya serius dan mencekiknya, tetapi ada seseorang yang sangat kesal padanya. Itu adalah Putri Yun Zi. Meskipun Putri Yun Zi adalah seorang wanita cantik, dia telah dicintai oleh ribuan orang sejak dia masih kecil, dan hatinya tidak dapat lagi menahan rasa tidak hormat.
Tang Zichen mengalahkannya, dia tidak berpikir itu adalah urusannya sendiri, kekuatan, tetapi masalah kesombongan Tang Zichen, dan jika itu orang lain, dia mungkin sengaja membiarkan air keluar untuk membuatnya menang dan tidak membiarkannya kalah begitu memalukan. Tapi Tang Zichen terlalu sombong, tidak memberinya wajah apapun, semua memukulinya. Kematian, bahkan sebelum Yun Zigong meninggalkan ring, dia telah menghukum mati Tang Zichen. Namun, dia tidak bisa membunuh Tang Zichen secara terbuka, tetapi dia juga harus melakukan pembunuhan di belakang semua orang, jika tidak, dia akan menerima opini publik yang sangat besar, dan juga itu akan merusak reputasinya. Putri Yunzi, dengan 3 orang kuat ini adalah 1 manusia akhir abadi dan 2 manusia pertengahan, meninggalkan ibu kota kerajaan abadi secara rahasia, dan mengejar Tang Zichen. Belinda, ada penginapan di depan ini sudah larut malam, ayo istirahat dulu, kita akan menyusul besok. Kata Tang Zichen, mereka berjalan selama 2 hari dan datang ke sebuah kota kecil, kota ini tidak sesejahtera kota Xixing, hanya ada 1 penginapan. Bagus. Tang Zichen memasuki penginapan dan memesan kamar, jelas ada banyak kamar kosong, Tang Zichen hanya memesan 1, Belinda tersipu, tetapi di dalam dia penuh antisipasi. Setelah hari itu dia bersedia, dia tahu bahwa dia bisa jangan pernah meninggalkan Tang Zichen lagi. Saat ini di kejauhan. Putri, apakah kamu akan melakukannya? Jangan terburu-buru, itu masih dalam batas kerajaan abadi Yunluo, tunggu sampai mereka meninggalkan batas kerajaan abadi Yunluo. Dalam beberapa hari, mereka akan memasuki batas kerajaan sejati tanpa matahari, dan mereka akan menyerang pada saat itu. Bagus, sehingga semua orang akan berpikir bahwa orang-orang dari kerajaan sejati tanpa matahari yang membunuh Zhou Mi, dan Zhou Ti tidak akan mengeluh, dan harus bekerja dengan jujur untuk kerajaan abadi Yunluo di masa depan. Hehe, sang putri sangat bijaksana. Malam itu Tang Zichen mengelilingi Belinda berkali-kali untuk mengantisipasi detak jantung Belinda yang berpacu. Tang Zichen berbaring di tempat tidur bersama Belinda dan tersenyum, sekarang, kali ini, kenapa kamu tidak melawan? Saya, hehe. Pada saat ini, sebuah suara datang dari benak Tang Zichen, masih mempermainkan wanita. Raja Iblis Senior, mengapa kamu mengganggu orang di tengah malam, kata suara batin Tang Zichen. Kamu sepertinya tidak tahu sedikit pun bahwa kamu dalam bahaya. Apa maksudmu? Seseorang mengikutimu dan mencoba membunuhmu. Siapa? Bagaimana saya tahu siapa? Saya hanya bosan dan ingin melihat bagaimana keadaan Anda, tetapi saya tidak berharap menemukan seseorang mengikuti Anda puluhan mil di belakang Anda. Sial, orang nakal mana yang mencoba menyakitiku? Tang Zichen berguling dan mencoba untuk bangun. Baiklah, jangan khawatir, sekarang aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan apapun untuk saat ini, mereka akan melakukannya ketika kamu memasuki kerajaan sejati tanpa matahari, jadi kamu aman untuk saat ini, karena kamu aman untuk saat ini, jangan lengah berpura-pura tidak menyadarinya, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Sial, bagaimana aku bisa tenang sekarang, jika aku benar-benar mati, bagaimana dengan anggota keluargaku yang berada di kerajaan abadi? Ngomong-ngomong, Raja Iblis Senior, tidak bisakah kamu membantuku merawat orang-orang itu? Maaf, saya tidak akan terjebak di sini jika saya bisa melakukannya, jadi mengapa mengharapkan Anda datang membantu saya nanti? Lalu apa? Ngomong-ngomong, apa kekuatan orang yang mengikutiku? 1 manusia akhir abadi, 2 dewa manusia pertengahan, dan seorang wanita, manusia abadi pramanusia. Wanita pramanusia abadi itu tampaknya telah dipanggil sebagai putri oleh 3 lainnya. Putri Yunzi. Hah, sepertinya. Sial, ini benar-benar dia. Hati Tang Zichen sangat marah, sebenarnya Tang Zichen sudah menebaknya sejak awal. Raja Iblis Senior, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan, lagi pula, tingkat keabadian manusia terlalu lemah untukmu. Kamu salah, aku benar-benar tidak punya jalan, cambuknya di luar jangkauan. Zhou Mi, aku tidak akan berbohong padamu, kamu bukan satu-satunya jenius yang ingin aku kembangkan selama bertahun-tahun. Apa maksudmu?
Sejauh ini, saya telah memupuk total 30 jenius, tetapi sayangnya, setiap kali, saya tidak dapat mengolah seberapa kuat mereka, dan kemudian mereka mati, jadi satu mati, satu berkultivasi, dan sejauh ini, termasuk Anda telah berusia 30 tahun. Titik. Namun, Anda tidak sengaja, Anda tidak berada dalam kultivasi saya sebelumnya, karena Anda belum datang ke alam abadi. Saya memiliki perasaan yang lemah tentang keberadaan Anda. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa sebelum Anda datang ke alam abadi, saya tidak tahu keberadaan Anda. Saat Anda tiba di alam abadi, saya hanya merasakan keberadaan Anda. Tang Zichen berkata, jadi, sekarang di alam abadi, selain yang kupikirkan ada satu lagi yang kamu kembangkan, aku adalah tambahan yang tiba-tiba, dialah yang kamu kembangkan sejak sebelum aku datang ke sini. Bersambung.